Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan di hari ini, oleh karena kasih-Nya menuntun kita berjumpa dalam pelayanan renungan harian keluarga. Ini suatu sukacita tersendiri bagi kita, karena itu mari bersama kita gunakan waktu yang ada ini untuk memahami kehendak-Nya lewat perkataan firman. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Ini kami anak-anak-Mu yang datang menghampiri tahta kekudusan-Mu. Kami naikkan pujian syukur kepadamu, Engkau memperkenankan kami boleh ada di hari yang baru ini. Kami mau belajar firman-Mu di hari ini, kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti dan memahami maksud kehendak Tuhan dalam langkah hidup kami. Maka berkenan Engkau yang mau berbicara bagi kami. Kami semua sedia untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa ini. Amin. Mari bersama kita mau baca bagian bacaan Alkitab dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus menghendaki setiap kita yang telah mengenal dan menerima keselamatan daripadanya, memiliki pembaharuan hidup yang dipimpin oleh kuasa roh-Nya. Ia ingin ada perubahan hidup yang benar-benar terjadi dalam diri kita, yakni perubahan hidup yang menanggalkan gaya hidup sebelum menerima keselamatan daripadanya. Hari ini kita renungkan firman Tuhan yang bertemakan berilah dirimu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Memaknai tema ini kita ada dalam bacaan firman Efesus pasal 4 ayat 23. Firman ini adalah ajakan bagi setiap pribadi yang telah mengenal dan menerima Kristus. Harus bersedia untuk membaharui hidup. Kata firman, baharuilah hidup di dalam roh dan pikiran. Nah, baharui hidup di dalam roh itu berarti membiarkan roh Allah, roh Tuhan yang akan menguasai hidup kita. Sehingga semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Bahkan semakin hari semakin menghasilkan buah-buah roh. Kemudian dikatakan dalam bagian bacaan firman, baharui hidup dalam pikiranmu itu. Berarti membiarkan pikiran Tuhan yang menguasai setiap pikiran kita manusia. Karena pikiran itu penting untuk dibaharui. Sebab apa yang ada dalam hidup ini, yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan, semua itu akan ditempatkan dalam pikiran. Kemudian pikiran akan memerintah untuk melakukan sesuatu atau meneruskan untuk bertindak. Misalnya, kalau mata kita melihat tangan terluka, maka pikiran kita akan segera bertindak untuk mengobati luka itu. Pikiran akan memerintahkan untuk kita dapat melaksanakan sesuatu. Oleh karena itu, jika pikiran tidak dibaharui, tidak dipimpin oleh Tuhan, bisa saja keputusan yang diambil salah, kurang tepat, tidak tepat, keliru, dan akibatnya bisa fatal dan mengecewakan. Saudaraku, belajar firman Tuhan hari ini mengajak saya dan saudara-saudaraku pribadi yang telah mengenal dan menerima keselamatan daripadanya. Mari bersama kita hidup
untuk benar-benar dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Agar roh Tuhan yang menguasai setiap hati pikiran kita. Roh Tuhan yang menuntun kita dalam melaksanakan segala tugas tanggung jawab kita. Sehingga kita menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan ini. Dan kita membiarkan pikiran kita dikuasai oleh pikiran Tuhan. Sehingga dialah yang akan menuntun kita untuk selalu berpikir positif. Berpikir pada hal-hal yang baik. Serta menghasilkan hal-hal yang baik pula di dalam langkah perjalanan hidup ini. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu boleh kami dengar. Firman-Mu menuntun kami sebagai orang yang telah mengenal, menerima keselamatan yang daripada-Mu. Maka hidup kami ada dalam perubahan. Kami dibaharui dalam roh dan pikiran. Dan kami benar-benar melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan yang akan menuntun dan memampukan kami. Bukan hanya menjadi pendengar firman yang setia, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman yang setia di langkah perjalanan hidup yang akan kami tapaki. Kami bersama, bersatu hati, membawa kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam naungan tangan Tuhan. Engkau mengenal kami, Engkau tahu kedalaman hati kami, Engkau tahu apa yang kami rasa dan kami terima saat ini. Biarlah Engkau yang akan menuntun setiap usaha dan kerja kami. Engkau yang buat berhasil apa yang kami kerjakan, sehingga kami meraih keberhasilan-keberhasilan hidup di tengah perjalanan hidup ini. Ketika kami bergumul, ketika kami sakit, ketika kami ada dalam beban-beban hidup, Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan kami. Tuhan memampukan kami melewati setiap situasi-situasi hidup yang sulit yang kami alami dalam hidup kami. Tetapi juga ketika kami bersyukur atas segala sukacita, keberhasilan, kesuksesan yang Engkau karuniakan bagi kami, Engkau akan sertai dan Engkau tuntun kami. Sehingga kami boleh mampu benar-benar wujudkan sukacita kami ini untuk kemuliaan hormat akan nama Tuhan. Berkati keluarga kami, suami, istri, orang tua, anak, sanak saudara kami. Tuhan tuntun langkah hidup keluarga kami. Sehingga keluarga kami tetap dipersatukan di dalam satu kasih di dalam Tuhan. Dan keluarga kami tetap menikmati setiap penyertaan Tuhan yang tidak berkesudahan. Kami doa untuk perjalanan kehidupan, pelayanan renungan harian keluarga Jemaat Gemim Bukit Muria Rike. Tuhan kuduskan pelayanan yang dilakukan ini, biarlah setiap pribadi yang menerima pelayanan yang kami lakukan ini akan merasa berkat-berkat yang tiada berkesudahan yang akan selalu Tuhan nyatakan, Tuhan limpahkan, Tuhan alirkan di tengah perjalanan hidup. Diberkati akan multimedia Jemaat Gemim Bukit Muria Rike yang selalu melayani dalam pelayanan renungan harian keluarga. Tuhan sertai dan Tuhan tuntun, Tuhan pakai secara luar biasa dan heran untuk tetap dapat memberi kehidupan mereka dalam pekerjaan-pekerjaan yang mulia mewartakan Injil kebenaran firman. Berkati dengan keluarga mereka masing-masing, berkati setiap harapan kehidupan mereka, berkati kehidupan bangsa negara kami, berkati orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga kita di hari ini. Biarlah kita mau memberi hidup kita ini terus dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Dan akhirnya saya ucapkan selamat menikmati berkat Tuhan di hari ini dan selamat menjalankan tugas tanggung jawab kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.